Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shlahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin, bahagia sekali sore hari ini di hari Sabtu kita bisa silaturahim bagi yang sudah pernah bertemu maupun yang baru bergabung di sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Aman? Oke, Jelas, alhamdulillah. aman. Gambar aman terlihat? Segar sekali. Aduh, masya Allah. Ini efek kamera dari laptop sepertinya ya, dan baru sholat asar. Semoga sampai akhir nanti, sebab di tempat saya cuacanya lagi nggak bagus. Oh, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama mohon sama Allah ikhtiar kita untuk belajar di sore hari ini. Allah mudahkan, Allah lancarkan, dibantu juga dengan sinyal maupun gambar yang mendukung. Yuk, sebelum mulai kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sama-sama awali dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ikhtiar yang bunda-bunda sayang semua berkumpul sore hari ini untuk belajar, untuk niatan baiknya Allah berikan kemudahan. Allah kumpulkan kelak ini sebagai bekal kita bertemu dengan Allah dan menjadi kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita dan orang-orang sekitar yang dekat dengan kita. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa di antara sahabat semua yang baru pertama kali ikut webinar kami? Apakah dari saya ataupun dari Coach Feni ada? Boleh raise hand atau kasih icon atau kasih note di itu boleh. Oh ada, alhamdulillah. Selamat datang ya, selamat bergabung ya. Bunda Desi, Bunda Dora, Bunda Sinta, Bunda Aspia. Kemudian ada lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, ada lagi Bunda Delsi. Terima kasih ya Bunda Retno, Bunda Prima. Saya maaf ya kalau saya salah panggil ya, tapi saya baca berdasarkan yang muncul di situ. Bunda Uun, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu, kami izin untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi, siapakah yang sedang berbicara di depan ini? Tapi sebelum mulai, untuk saya perkenalan diri, seperti biasa, kalau yang sudah pernah ikut webinar kita ataupun webinar ISQ, kita akan mulai dengan tersenyum terlebih dahulu. Tapi caranya, senyumnya ada rumusnya. Gimana rumusnya itu? 2, 2, 10 ya. Apakah itu 2, 2, 10? 2 senti kanan, 2 senti kiri, dan ditahan selama 10 detik. Oke, silahkan keluarkan wajah manisnya. Walaupun di balik videonya yang tertutup, pastikan juga tersenyum. Silahkan senyum semuanya. Ayo, tahan semuanya, tahan. Senyum 1, 2, tahan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah nyaman ya? Nah, kemudian setelah tersenyum, silahkan lihat di layar masing-masing. Cari 3 orang pertama yang pertama kali dilihat atau dibaca namanya, kemudian berikan doa terbaik untuk mereka. Silahkan, 3 orang di layar sahabat semua, siapapun yang pertama kali terlihat dan pertama kali dibaca namanya, doakan mereka. Silahkan, dalam hati. Suaranya terputus.
Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa apapun yang sahabat semua sampaikan untuk sahabat-sahabatnya, Allah kabulkan. Kita berdoa sedang berjamaah, insya Allah mudah-mudahan satu doa yang dikabulkan, Allah kabulkan semua doa yang bunda-bunda sayang semua panjatkan. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Nah, setelah senyum, setelah saling mendoakan, sekarang pastikan nih, keluarkan suaranya. Boleh dibuka mute-nya, katakan jangan mau kalah sama senyum adik bayi ini ya. Lihat senyumnya yang begitu membahagiakan, senyum yang begitu menyejukkan. Kemudian katakan saya sehat, Saya Saya sehat. Saya saya sehat. semangat, Saya semangat. bahagia. Saya bahagia. Bahagianya coba yang nyaman sesuai dengan wajahnya, coba ulangi lagi. Saya sehat, Saya Saya sehat. sehat. semangat, Saya semangat. bahagia. Bahagia. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang karena tadi ada banyak juga yang baru pertama kali ikut dengan webinar kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi di sini ada saya dan sahabat saya, Coach Feni. Nah, ini ya, berdua. Kami adalah murid dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Jadi sejak 2005-2006 kami bergabung di ESQ dan kami punya amanah selama ini training untuk anak-anak dan parenting dan remaja. Nah, alhamdulillah dari 2015 Coach Feni terutama membuka sekolah kepribadian muslimah untuk remaja yang lokasinya ada di Depok. Jadi itu seperti mondok, seperti boarding school. Nah, selama pandemi 2 tahun ini, kami memberikan materi-materi yang selama ini kami berikan untuk anak-anak di asrama. Ternyata banyak kebutuhannya untuk para ibu-ibunya nih. Jadi ini memang sudah, kalau free webinarnya sih sudah angkatan kesekian ya. Dan apa saja sih yang kita lakukan, kemudian ilmu apa saja sih yang bisa sahabat semua ambil untuk mudah-mudahan menjadi amunisi bagi semuanya. Ya, jadi izinkan kami di sini sharing, berbagi, bukan berarti kami paling tahu, bukan berarti kami paling bisa, tapi ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk bisa tetap on the track dalam membersamai keluarga, dalam membersamai orang-orang yang disayangi, juga untuk menjaga diri kami untuk tetap stabil, berharga, dan tidak tergoyahkan dalam situasi yang tidak terduga apapun, terutama PR-nya para perempuan ya. Masya Allah. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, pengen tahu dulu dong teman-teman semua, dalam hitungan 3 detik ya, semuanya siap ya, dalam hitungan 3 detik pikirkan apapun yang pertama kali terfikir. Siap ya? Kemudian tuliskan di kolom chat. 1, 2, 3. Pikirkan apa? Silahkan tuliskan di kolom chatnya. Nah, dalam waktu 3 detik tadi, apa yang pertama kali terfikir oleh sahabat semua? Makan, oke, anak katanya ya. Kemudian, haji muda, amin, anak. Pijit, waduh, kayaknya punya PR banget ya badannya ya. Kosong, anak. Sholat, anak. Oke. Mendominasi ya partai anak sekarang. Oke, anak, kebahagiaan, istirahat, jodoh, cinta, Masya Allah, santai, mengerjakan tugas, ngopi, waduh, ingin ridha Allah, minta sehat, minta tambah cucu, ketenangan. Oke, silakan semuanya. Yang videonya tutup pun pastikan juga interaksi ya, supaya kita bisa gali sejauh mana nih. Sahabat semua, sampai hari ini apa yang lebih mendominasi? Oke, sehat dan bahagia. Apalagi? Yang pertama kali terfikir ya, dalam 3 detik pertama tadi. Oke, mikirin apa lagi? Senang ikut webinar ini, alhamdulillah. Apalagi? Anak ya, tadi paling banyak anak ya. Oke, yang lain, anak-anak sehat. No, muncul lagi anak-anak nih. Oke, apalagi?
kesehatan. Orang tua panjang umur. Amin. Oke. Masih ada? Siapa lagi? Oke, saya mau pilih yang mikirin ngopi. Bunda Nira, buka dong mic-nya. Coba, Bunda Nira, adakah di situ? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Coba-coba dikasih bocoran kenapa mikirin kopi tadi. Habis dari pagi sampai sekarang ini belum berhenti, Bun. Itu ada di situ ada bulikku, Bun. Ada tanteku. Oh, ikutan. Masya Assalamualaikum, Allah. Lening Room. Nah, Alhamdulillah ya. aku itu ponakan yang paling andalan kali ya. Jadi Aduh. pagi sama budeku. Siang habis itu aku harus package ada tanteku yang di Jakarta juga nyuruh aku kirim tadi ya, belanja beberapa kiriman. Jadi aku dari situ ke situ terus sholat terus buka sini, Bun. Jadi buka ngopi. Zoom. Jadi ngopi masih menjadi harapan terdekat saat ini ya. Oke, kayaknya seru nih bikin kopi sambil Zoom ya. Oke deh, terima kasih Bunda Nira ya. Jadi karena aktivitas yang lumayan hari ini, jadi ngopi menjadi pemikiran utama untuk Bunda Nira. Oke, kemudian saya pengen tanya yang jawab, siapa ya? Sebentar. Siapa tuh? Kuning Room, situ Bondo, biar sehat. Oh, sehat ya. Boleh Bunda Ningrum, mana Bunda Ningrum? Terbukakah videonya? Nah ini, Ningrum Situbondo. Saya spotlight dulu. Silahkan Bunda. Kenapa mikirin sehat? Karena kalau kita sehat, bisa melakukan semua aktivitas. Bisa bahagia, bisa menjalankan amanah, menjalankan kewajiban. Apa yang sedang terasa saat ini? Saat ini ya mudah-mudahan selalu sehat. Jadi ada harapan untuk terus sehat ya. Doanya selama ini ingin sehat ya. Amin. Oke, terima kasih Bunda Ningrum. Bunda Ningrum ikut nggak ya kemarin ya, minggu lalu ya? Ikut kemarin. Oh iya. Sempat ngobrol. Oh iya, benar wajahnya familiar. Terima kasih Bunda Ningrum ya. Oke, satu lagi ya. Sehat sudah, ngopi sudah. Coba sekarang saya mau tanya yang jawabannya ini nih. Senang ikut webinar ini. Nila Puspandari, adakah? Bunda Nila? Bisa dibuka nggak audionya? Kalaupun tidak buka video. Bunda Nila. Oh, ini dia. Bun? Baru ikut. Oh, baru ikut hari ini. Oke, nggak apa-apa. Kenapa jawabannya tadi senang ikut webinar ini? Tambah teman, tambah wawasan. Tambah teman, tambah wawasan. Apa yang diharapkan dari webinar kali ini? Ya, tambah ini lagi, Bun, tambah apa? Happy-happy aja deh. Kalau gitu, apa yang mendorong Bunda Nila ikut sore hari ini? Ya, jadi apa ya? Jadi seorang ibu, seorang ini juga pekerja juga, seorang istri. Ya, bisa happy aja menjalani. Oke, bisa balance ya. Sebagai seorang perempuan punya peran jadi ibu, jadi istri, jadi segala, punya profesi juga, bisa balance. Seperti itu Bunda Nila? Amin. Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, kenapa kami bertanya apa yang dipikirkan dalam 3 detik pertama tadi? Bagi yang sudah pernah ikut pasti tahu nih. Dan bagi yang baru pertama ikut,
percaya nggak bahwa apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita lakukan itu semuanya doa? Kita ikuti sama-sama ya dengan gerakannya ya. Ikuti sama-sama. Apa yang dipikirkan, Apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, semua adalah doa. semua adalah doa. Ulangi ya, sama-sama ya. Kalau ada yang nggak kebaca, saya kasih clue nih. Ini dia, saya share screen dulu. Nah, masih kecil ya. Nah, sudah nampak? Sudah. Oke, ikuti sama-sama ya. Apa yang dipikirkan, Apa yang dipikirkan, dilihat, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang apa yang didengar, didengar, apa yang dikatakan, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, semua adalah doa. semua adalah doa. Setuju nggak? Setuju. Sampai hal sekecil sesimpel itu loh. Urusan ngopi, coba tadi kata Bunda Nira kan. Dari pagi, saking karena hat-tricknya pekerjaan, itu sebuah harapan ingin kopi, akhirnya terlisankan, terucapkan, bahkan terfikirkan. Kemudian tadi Bunda Ningrum ya, ada harapan ingin sehat. Pasti ada background tuh di belakangnya. Kenapa dalam 3 detik pertama yang keluar adalah jawaban itu. Dan juga tadi Bunda Nila, kalau saya tanya satu persatu, sahabat semua pasti punya alasan kenapa mengucapkan atau menjawab yang jawaban tadi disampaikan di kolom chat. Apakah itu tentang anak, apakah itu tentang keluarga, tentang orang tua, dan apapun itu. Berarti kerasa nggak? Itu hebatnya Allah menciptakan otak kita, bahwa apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi berkembang. Nah, pertanyaannya selama ini, yang mana yang lebih kita fokuskan? Sesuatu yang kita inginkan atau sebaliknya? Nah, dihubungkan dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini apa, Bun? Ada ingat? Apa hari ini? Oke. Kalau begitu, saya kasih pertanyaan lagi nih. Apa yang Bunda pahami atau apa yang Bunda ketahui atau apa yang dipikirkan tentang inner balance? Ya, karena tema kita sore hari ini adalah inner balance. Jadi silahkan masing-masing boleh menuliskan sejauh ini apa sih yang sahabat semua pahami tentang inner balance. Silahkan dituliskan di kolom chatnya ya. Oke. Oh, kirain jawaban, ganti HP ternyata. Keseimbangan dalam diri, keseimbangan pikiran. Oke. Kemampuan mengendalikan diri, keseimbangan diri. Oke, apalagi? Keseimbangan diri, keseimbangan lahir batin, oke. Keseimbangan dalam kehidupan, terutama keluarga. Keseimbangan mengontrol emosi, keseimbangan dalam diri. Selaras, oke. Keseimbangan jiwa raga, kemampuan mengelola hati, keseimbangan antara hati dan perbuatan, keseimbangan pribadi, keseimbangan dalam diri, oke. Keseimbangan yang dirasakan oleh hati. Oke. Rata-rata awalnya keseimbangan ya. Keseimbangan diri pribadi. Oke. Nah, masalah keseimbangan nih ya. Saya mau kasih contoh kasus. Siapa yang di sini punya profesi harus berada di luar rumah? Kemudian pada saat anak-anak harus belajar online, itu galaunya bukan main. Ada yang seperti itu? Keseimbangan kehidupan pribadi, kebersamaan, dan berketuhanan. Oke, keseimbangan pikiran dan hati yang sinkron. Nah, ini kan pemahaman tentang inner balance kan? Pemahaman secara teorinya nih. Nah, tapi pernah nggak ada yang merasakan harus punya amanah di luar rumah, kemudian meninggalkan anak,
galau, akhirnya bingung, akhirnya ada deh yang nggak balance. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada, oke. Banyak ya rasanya ya. Wah, ada Bunda Desi tadi, Bunda Siti, Bunda Eti, semuanya ada. Oh, ada ya. Ada, hanya banyak. Kayaknya banyak galaunya ya kayaknya. Gini. Oke. Kemudian saya tanya lagi nih. Ini hal yang simple banget. Perempuan banyak yang merasakan sepertinya. Karena ini saya rasakan juga. Siapa yang merasa pengen sehat, pengen kurus, tapi susah mengendalikan sebuah makanan, terutama bakso depan meja. Saya. Iya sih, hidup sehat, tapi lihat sesuatu yang nikmat susah banget nolaknya ini ya. Lidah, perutnya, pikirannya. Nah, itulah ternyata ya. Lalu apa dong kemudian yang harus kita pahami tentang inner balance? Ya, kemudian seberapa penting sih kita memiliki inner balance itu? Kemudian apa dampaknya kalau ada sesuatu yang tidak seimbang? Apakah dari diri kita, dari perasaan, dari lingkungan? Nah, karena itu insya Allah nanti akan lebih didetailkan lagi oleh sahabat saya, Coach Feni. Tapi sebelum mulai, coba sekarang sapa sahabatnya kanan, kiri, atas, bawah, kemudian berikan doa yang terbaik untuk mereka. Silakan. Masing-masing ya, dalam hati doakan sahabatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaiknya berbalik kepada kita semua ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Coach Feni. Silakan Coach Feni. Sekila khair, Coach Tika. Suaranya kedengeran jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bahagia sekali dari tadi kami menyimak gitu ya, bunda-bunda, sahabat-sahabat semuanya yang insya Allah sore hari ini Allah izinkan kita berkumpul bersama. Tentunya ada doa-doa yang Allah kabulkan insya Allah. Dan kita dipertemukan, diperkenalkan bersama-sama di kelas ini. Semoga senantiasa doa dari kami, bunda-bunda, sahabat semuanya, sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah bunda-bunda tadi sudah diawali ya oleh Coach Tika tentang inner balance tadi ya, dan contoh-contohnya. Dan banyak sekali ya kita merasakan apa yang tadi kita bahas sama-sama gitu ya. Oke, hari ini izinkan kami berbagi mungkin dilihat dari sisi sainsnya gitu ya, bunda-bunda dan sahabat semuanya, sehingga kita akan jauh juga lebih memahami apa yang bisa kita atur. Tadi kan disampaikan juga oleh Coach Tika bagaimana mengendalikan, bagaimana pentingnya, dampaknya, dan sebagainya gitu ya. Oke, izin sebelum nanti kita lihat slide berikutnya gitu ya. Sekali lagi boleh kita lihat dulu wajah yang terbaik sore hari ini gitu ya. Karena insya Allah kita kan didampingi para malaikat gitu ya. Kemudian mendoakan, mengaminkan doa-doa sahabat semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita alami dalam keseharian Allah izinkan untuk kita mengatur keseimbangan itu kembali ke dalam diri kita. Amin. Amin. Oke, bismillah ya sahabat. Kita lihat terlebih dahulu nih. Tadi betul sekali apa yang sahabat tulis di chat gitu ya tentang keseimbangan, yaitu tentunya berasal dari diri kita sendiri. Betul ya sahabat ya? Oke, apabila keseimbangannya sudah dari diri sendiri, maka keseimbangan dari diri sendiri itu kira-kira menurut sahabat berpengaruh tidak kepada sekitar kita?
Berpengaruh. Ya, oh, pengaruh. Oke, Masya Allah ya. Tadi ada yang di awal menulis soal anak. Itu kayaknya banyak banget ya yang memikirkan anak seperti apa. Udah sekolah offline, sekarang sudah isu baru lagi. Mau bagaimana lagi nih bulan-bulan ke depannya. Masya Allah. Kekhawatiran mulai meningkat lagi gitu ya. Dan segala macam membuat kita, para ibunya, para bundanya memikirkan banyak hal gitu ya. Kalau saya kondisinya bukan anak karena semuanya udah ya lumayan lah, udah gede-gede lah ya. Tapi orang tua gitu ya, yang punya orang tua gitu ya, yang punya mertua yang juga udah sepuh. Gimana nih? Segala sesuatu banyaklah hal-hal yang harus kita urus. Betul ya, sahabat ya? Jadi kalau misalnya kita hari ini mudah-mudahan kita minta pertolongan Allah, Allah fahamkan kepada kita gitu ya, sharing ilmu sore hari ini. Semoga apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan mampu kita aplikasikan dalam keseharian kita. Amin. Ya. Oke. Silahkan Coach Tika, boleh kita lihatkan dulu slide berikut ini untuk kita ketahui lebih dalam lagi. Ya. Izin, slide-nya memang dalam bahasa asing, gitu ya. Namun insya Allah tidak perlu khawatir. Kita sederhanakan, gitu ya, pemahaman bahasa, gitu ya. Oke. Kalau tadi tentang keseimbangan diri, tentang ada keselarasan juga ada Bunda tadi ya yang chat gitu ya, tulis di chat apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu perlu kita selaraskan atau seimbangkan. Setuju ya sahabat ya? Oke, setuju. Nah ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh HeartMath gitu ya, institut yang berhubungan karena saya pengen tanya dulu nih tebak-tebakan. Menurut teman-teman atau sahabat, kira-kira keselarasan itu berpusatnya di mana sih kalau di dalam diri? Nah, itu dulu. Supaya langsung connect nih ya. Menurut teman-teman atau sahabat semua, di manakah muaranya? Di manakah sumbernya? Kekuatan itu berawal dari mana di dalam diri kita? Kalau itu organ tubuh kita. Oke, di mana Bun? Dalam hati. Oh, Masya Allah, hati. Apakah sahabat sudah tahu hati itu dikatakan di Al-Quran tempatnya di mana kalau organ tubuhnya secara fisikal? Di dalam dada. Di dalam dada. Tepatnya di mana itu organ tubuhnya? Betul, betul. Itu udah betul. Di dalam dada. Bukan matamu yang buta, tapi hatimu di dalam dada, gitu ya? Masya Allah. Di mana itu di dalam dada? Oke, di bagian mana secara organ tubuh? Harus kita satukan dulu. Di mana itu? Sanubari. Masya Allah. Ini sudah ada yang menjawab nih. Jantung. Jawabannya benar. Ya, betul sahabat. Di jantung. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya hati secara fisik itu adalah organ jantung. Nah, boleh disentuh dulu dada di agak ke kiri gitu ya, bagian jantung yang berdegup. Oke, karena waktu kita di dalam perut ibu, dalam janin, ketika ruh itu ditiupkan, maka jantung itu yang terlebih dahulu berdetak sebelum otak berkembang. Setuju ya sahabat ya? Oke, sekarang mari kita lihat. Betul sekali, hati ini adalah pusatnya, senternya, komandannya, gitu ya. Lalu kemudian otak kita ini adalah semacam corongnya. Jadi ini kita akan mencari tahu, gitu ya, apa saja apa ya bahasanya ya, miracle, keajaiban yang benar-benar harus kita pahami di dalam diri kita. Nah, sehingga kita memahami bagaimana untuk mencapai keseimbangan itu. Sepertinya agak kecil ya, Tika. Boleh izin ya, saya bacakan saja ya. Di sini ada disampaikan, apakah kita tahu, apakah diri kita tahu bagian kiri atas dulu ya, kita akan putar searah jarum jam. Gitu ya, di sini tulisannya adalah, yang the human heart magnetic field, gitu ya. Saya izinkan mengartikan gitu ya, bunda-bunda. Ya, jadi medan magnet jantung kita sebagai sumbernya tadi itu ternyata dapat diukur hanya beberapa meter dari tubuh kita. Insya Allah gitu ya. Memang tidak terlihat karena kita adalah memiliki tubuh yang namanya bioplasmik ini gitu ya. Ada energi yang kita keluarkan sehingga kita ternyata medan energi jantung dengan kekuatan yang sangat dahsyat sekitar 5.000 kali ini bisa diukur gitu ya. Sangat dahsyat.
Kemudian di bawahnya seperti yang tadi barusan saya sampaikan adalah janin kita gitu ya, berkembang terlebih dahulu adalah jantungnya. Jantung berdetak terlebih dahulu sebelum otak berkembang. Oke, ini harus kita sadari bahwa ini jantung ini nggak main-main gitu ya. Berhenti saja berdetak berarti kita sudah pindah alam, gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang harus kita gali, kita ketahui gitu ya. Ternyata emosi positif itu akan menciptakan manfaat fisiologis dalam tubuh kita. Nah, gitu ya. Setuju ya? Sepakat ya? Sahabat, jadi di sini sudah ditulis nih, emosi positif. Nah, pertanyaannya nanti itu adalah, ya gimana supaya tetap bisa emosi yang positif, kan gitu ya? Oke, kita tahu emosi positif itu bagus. Emosi positif akan membuat dampak terutama ke fisik kita dan akhirnya insya Allah akan jauh lebih sehat seperti tadi harapan dari Bunda Ningrum ya tadi dan bunda-bunda yang lain pastinya ya. Terus apa lagi nih? Coba kita lihat. Oke ya, kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, imun sistem kita hanya dengan berfokus kepada emosi positif tadi, Masya Allah. Ya. Ini hasil penelitian ya Bun, ini bukan saya yang bikin, kita hanya menginfokan, kita hanya sekali membaca dan memperdalam gitu ya. Jadi kalau kita ingin sehat seperti tadi, kalau kita ingin anak-anak kita juga sehat gitu kan, kan kadang-kadang kita khawatir ya, gimana nih anak-anak, gimana pasangan, gimana orang tua gitu ya. Itu awalnya tadi ya, bahwa saja fokus dengan emosi positif, maka insya Allah itu akan nge-boost, akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ini penting untuk kita cermati, untuk kita pahami. Berarti pertanyaannya, kira-kira emosi yang saya pilih selama ini bagaimana gitu kan? Apakah sudah yang positif-positif saja, yang baik saja, atau seperti apa? Seperti tadi kan, ketika tadi Coach Sika sampaikan senam kita tadi ya, apa yang kita rasa itu jadi doa. Betul ya, sahabat? Jadi kalau kita memilih, memutuskan emosi kita belum dalam keadaan yang baik-baik saja, maka boleh jadi itu yang menyebabkan drop gitu ya dalam sisi kesehatan, secara fisik ada aja keluhannya gitu ya. Oke, apakah sahabat ada merasa masih sering gitu ya keluhan-keluhan di tubuhnya? Di perut mungkin mahnya gitu ya, atau kan istilah sekarang apa GERD gitu ya. Oke. Apalagi yang dirasa? Di bagian tubuh bagian mana yang sering terasa kurang nyaman? Di kepala? Di apa nih tengkuk gitu ya? Ada gitu ya? Oke. Nah, kita harus cek dulu. Kira-kira saya merasakan apa ya beberapa hari ini atau beberapa lama ini gitu ya. Kita cek dulu nih apa yang kita rasakan karena ini sangat-sangat mempengaruhi imun kita. Bahkan apa yang kita rasakan itu rasa-rasa itu sebagai alarmnya gitu ya. Oke, kalau di keilmuannya disebut psikosomatis. Boleh jadi sakit-sakit yang ada di tubuh kita ya karena yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu, Masya Allah. Oke, dan perasaan itu gitu ya awalnya ya pastinya dari sumbernya hati tadi gitu. Bagaimana kita mengembangkan energi apa yang kita keluarkan dari hati kita? Apakah energinya sudah baik karena memilih emosi yang baik atau kita justru membagi energi yang belum baik gitu ya? Sehingga dampaknya bukan saja keluar, tapi ke diri kita jauh lebih tidak nyaman. Coba, saya mau tanya nih, apabila ada masalah dengan orang lain gitu ya, terus kemudian kita terus memikirkan, kita merasakan nggak nyaman karena mungkin kita belum minta maaf, atau kita merasa harusnya tuh begini, begitu gitu ya, terus nggak nyaman perasaan kita gitu ya, kira-kira yang tersiksa sebenarnya siapa sih, sahabat? Kita sendiri. Teman kita bisa tidur nyenyak, enak banget ya dia ya. Dia punya masalah kok dia yang tidur nyenyak gitu ya. Kok kita yang gerasak gerusuk gitu. Pertanyaannya, mana yang harus kita lakukan? Apakah kita biarkan gerasak gerusuk dengan diri kita atau kita harus selesaikan nih? Nah, ini dulu kita sepakatin dulu nih. Apa yang harus kita lakukan, sahabat? Kira-kira
kita biarkan diri kita gerasa-gerusuk dengan maksudnya itu perasaannya jadi nggak nyaman terus gitu ya, atau kita harus ambil sesuatu hal tindakan terhadap emosi yang tidak nyaman tadi atau pikiran yang tidak nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Boleh terus di chat nih. Nah, oke, istighfar, berdamai dulu, betul, bersihin hati dulu, Masya Allah gitu ya. Oke ya, kita sepakat ya sama-sama gitu ya. Kita nggak bisa tinggal diam, kita nggak bisa biarin emosi yang negatif itu. Tadi kita sudah tahu bahwa jadi imun kita berkurang, drop diri kita malah bertambah, low energy gitu ya. Benahi diri dulu, Masya Allah. Oke ya, setuju ya sahabat? Oke, kita lihat lagi ya informasinya gitu ya. Ternyata emosi positif itu bisa meningkatkan apa tadi? Bukan hanya imun, tapi juga kemampuan otak kita mengambil keputusan yang baik. Masya Allah. Gitu ya. Ini penting sekali. Gitu ya. Seringkali kita itu bahasanya agak sulit gitu memutuskan sesuatu. Sering nggak merasakan begitu, Bun? Gitu ya. Kegalauan yang apa yang menyebabkan kita sulit memilih atau menentukan sesuatu? Terkadang karena ketidakjernihan pikiran kita gitu ya. Karena apa? Karena akibat dari emosi yang negatif gitu kan ya. Oke, betul. Mengambil keputusan, kita ragu-ragu, bimbang. Akhirnya apa? Kita nggak melakukan apa-apa. Insya Allah. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Akhirnya kita ya dalam kondisi ya begini aja gitu kan ya. Oke. Kan sepatutnya ini nggak tepat nih saat ini. Aku harus melakukan sesuatu. Nah itu yang proses ini berhubungan dengan tadi ya tema kita. Bagaimana kita menyeimbangkan diri kita. Apa yang kita pikir, kita rasa, dan yang kita lakukan. Insya Allah. Ya. Jadi ini kita perlu sama-sama belajar ya Bun. Saya juga terus belajar. Sika, kita sama-sama belajar. Jadi ini informasi ini kita dapatkan untuk kita pahami dan kita kenali lagi kondisi diri kita. Ini yang paling penting kita harus lakukan, insya Allah ya. Nah ini akhirnya tadi ya kalau emosi negatif terus, akhirnya kacau tuh sistem saraf kita, gitu ya. Tapi ya sebaliknya kalau positif akan menjadi sinkron. Nah seperti gambar ini ya. Kalau yang merah, gitu ya, insinkron. Nggak sinkron antara hati dan otak gitu, jantung dan otaknya, krodit gitu ya, krodit. Akhirnya ini adalah gambaran. Coba lihat gambaran kiri dan kanan. Perbedaannya apa? Menurut bunda-bunda nih, menurut sahabat, apa perbedaannya? Yang insinkron dengan sinkron. Coba ada yang mau menyampaikan apa pendapatnya dari gambar ini? Halus. Gimana Bunda Emma? Itunya garis-garisnya lebih ini kalau ya, yang hijau? Ya, kalau yang hijau itu lebih terlihat Kak? Keteraturannya terlihat? Terlihat ya, lebih lancar gitu ya. Teratur gitu ya. Teratur. Oke, kalau di sebelah kiri yang merah itu banyak zigzag hambatan gitu ya, sepertinya nggak teratur, agak berantakan gitu ya. Mana yang lebih, kalau dari mata, indera mata kita, mana yang lebih nyaman kita lihat? Hijau. Masya Allah ya. Oke, ini kan membuktikan gitu ya, bahwasanya mata kita sebagai indera penglihatan yang Allah ciptakan itu bisa mengirimkan rasa, makna ke dalam hati kita gitu ya, bahwa kita pasti akan memilih yang hijau gitu. Dan ternyata penelitiannya hijau ini itu synchronize gitu ya. Ini adalah menyatakan gambaran bahwa keseimbangan ini sedang berlangsung. Sehingga apa? Energi yang keluar dari hati kita semakin kuat. Ini yang kita perlukan. Gitu ya. Kita nggak banyak ngomong, tapi karena kita tenang gitu ya. Contohnya seperti itu. Sekitar kita tuh akan terbawa tenang gitu. Mau nggak seperti itu sahabat? Mau ya, gitu, Masya Allah gitu ya. Tentu ini cita-cita semua para ibu, para perempuan gitu ya. Nggak banyak ngomong, tapi Masya Allah gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah tentunya paham dengan ini isyarat. adalah, jadi ini adalah bahasanya sebuah cara atau sebuah tanda buat kita untuk segera nih
ayo saya harus ambil tindakan untuk mensinkroniskan, untuk menyelaraskan, untuk bahasa lain di sini koheren ya gitu ya, berkaitan gitu ya dengan dukungan yang baik dari tubuh kita, bagian tubuh kita, sehingga itu akan memancarkan energi baik juga di sekitar kita. Kita aminkan, amin ya Allah. Izinkan ya Allah, berikan kekuatan ini kepada kami agar kami bisa sinkronis gitu ya, sinkron selaras, sehingga di sekitar kami pun merasakan gitu ya kekuatan dari hati pikiran kami ini terpancar. Amin. Itu kan doanya seperti itu. Oke, ini adalah kuncinya pastinya ketenangan. Nah, Masya Allah ya, ketenangan yang ingin kita dapatkan. Oke, kita gali lagi apa informasinya dari HeartMath Institute ini ya. Oke, gambaran ini ternyata ya, yang tadi kita lihat merah tadi gitu ya, itu adalah irama detak jantung kita gitu ya, yang merasakan atau memilih kondisi frustasi, kecemasan, stres dengan berbagai macam level ya, gitu ya. Sehingga akhirnya di sini dikatakan incoherent gitu ya. Tidak terjadi kesinambungan gitu ya, malah jadi penyakit gitu ya, pola ritme seperti ini. Namun sebaliknya, tadi yang kita nyaman lihat yang hijau gitu ya, yang teratur, itu adalah rasa syukur gitu ya, rasa cinta, kasih sayang. Masya Allah gitu ya. Ini yang kita perlu pilih dan putuskan. Oke, mudah-mudahan malam ini mimpinya adalah gelombang yang tenang gitu ya, seperti yang ada di sini. Ini gunanya sore hari ini kita lihatkan gambar ini untuk masuk ke pikiran, karena kita ngelihat terus kita dengar terus terkirim tuh pesannya. Saya memilih untuk gelombang, mengapresiasi, mensyukuri, mencintai gitu ya, menyayangi. Betul Bunda-bunda? Oke, kalau seperti itu wajahnya jadi gimana coba? Masya Allah ya, wajah rasa syukur, wajah tenang, sayang gitu ya. Oke, memahami, menghargai. Masya Allah, selepas ini ketemu anak-anak dengan senyuman ketenangan itu, insya Allah akan membawa sebuah dampak. Amin, amin kan? Amin gitu ya. Oke, Masya Allah. Oke, mari kita lihat lagi. Kita perlu gambarnya ya. Oke ya. Ini juga difahami bahwa ini akan berefek kepada fisik dan mental kita, performance. Kan tadi kita pengennya sehat, fisik kita sehat, mental kita sehat. Betul ya Bun ya? Gitu ya. Karena jantung kita yang tempatnya hati ini itu adalah memberikan efek gitu ya, dampak pada otak, pusat otak, untuk di mana di bagian tengah otak, kalau yang belajar sering mendengar gitu ya, limbic system, tempat emosi yang ada di tengah-tengah bagian otak itu, tentang bagaimana kita mempersepsikan emosi kita, mengambil keputusan, bereaksi gitu ya, kesadaran sosial kita, mampu mengontrol diri, itu pusatnya di tengah gitu ya. Tepatnya itu di talamus gitu ya, di talamus itu. Ada yang titik merah di limbic system tuh ada namanya talamus. Kan talamus itu tempat nafsu gitu ya. Kalau di laki bapak-bapak, di pria itu lebih luas daripada perempuan gitu ya. Makanya kenapa kalau bapak-bapak lebih sering atau lebih besar keinginan makannya, laparnya harusnya gitu ya. Oke, dibandingkan perempuan. Oke, nah seperti itulah kira-kira nafsunya di situ. Nah, artinya ini tadi gambar tadi ya, kelihatan lagi ya, gambar merah dan gambar hijau atau biru ini gitu ya. Tentu kita perlu memilih yang biru tadi. Kalau kita pilih yang biru, maka fungsi otak kita akan terfasilitasi dengan baik secara koheren. Di sini sampaikan. Namun sebaliknya yang merah, fungsi otak kita terhambat. Pilih yang mana? Sekali lagi, pilih yang mana? Biru. Oke, ya. Masya Allah ya. Biru di sini ya. Oke, ini HeartMath. Tapi boleh dipelajari nih oleh sahabat-sahabat semua ya. Bahwa ini jantung ini sangat dahsyat, luar biasa. Oke. Sebelum lanjut, saya juga pernah baca sebuah artikel sahabat, bahwasanya ternyata kalau bunda-bunda pernah dengar gelombang otak, pernah dengar? Pernah dengar ya? Gelombang otak itu yang ada gamma, beta, alfa, pernah dengar itu?
delta, theta. Belum ya? Oke. Kalau misalnya gelombang otak itu dengan gelombang jantung itu ada ukuran yang berbeda. Gitu ya. Kalau gelombang otak itu yang dipilih adalah gelombangnya yang rendah frekuensinya. Kalau gelombang jantung atau frekuensi jantung justru yang diambil yang high, yang tinggi ininya, gelombangnya, gitu ya. Nah, ini terbalik nih, Bun, gitu ya. Perbedaan gelombang jantung, irama jantung dengan otak. Nah, nanti ketemu tuh ada ukurannya yang tepat yang menjadi tadi inner balance kita, kan kita belajar inner balance-nya hari ini adalah kalau di penelitian itu kita perlu mencapai delta, jadi di bawah alfa. Delta gelombangnya sekitar 0,5 Hz gitu dengan gelombang jantung yang tinggi juga gitu ya. Itu ketemu gitu ya, menjadi coherence. Masya Allah. Pertama kesehatannya meningkat, penyakit-penyakit juga insya Allah akan lebih mudah untuk lepas dari diri kita gitu ya, terrilis gitu ya, insya Allah seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti ini kita pelajari lagi ya. Namun yang paling penting adalah yang kita ketahui sore hari ini bagaimana kita memilih dan memutuskan berada di gelombang jantung kita, hati kita yang tinggi frekuensinya, karena frekuensi tinggi itu adalah mencapai sumber energi yang tertinggi. Siapakah sumber energi tertinggi kita? Dia Allah yang menciptakan kita. Jadi semakin tinggi frekuensi gelombang energi jantung kita, maka insya Allah kita akan mendekat kepada sumber energi yaitu Allah. Ya, itu yang perlu kita latih insya Allah. Oke, lanjut nih. Coach Tika. Nah, ini ya. Apa bahasanya ini? Mungkin tips atau strategi kita untuk bisa menyelaraskan, untuk mendapatkan inner balance. Kalau di sini dia melihat dari 4 sisi, mulai dari fisiknya, emosinya, mentalnya, dan spiritualnya. Gitu ya. Di tengah ini coherence. Coherence ini balance-nya, gitu ya, berkaitan satu sama lain. Coba bunda-bunda kita lihat fisiknya dulu nih. Ada poin-poinnya di sini. Kalau bunda-bunda teliti ya, kalau dari keempat ini ada yang kata-kata yang apa ya bahasanya di sini ya, yang sama terlihat. Kata yang mana itu? Coba dicek. Kita cari kata. Oke. Koheren. Koheren itu semuanya. Oke, lihat yang biru-biru, tulisan yang biru-biru kanan dan kiri. Ada satu kata yang ada di setiap posisi. Di fisik ada, di emosional ada, di mental ada, di spiritual ada. Kata apakah itu? Satu kata. Flexibility. Flexibility. 100. Flexibility. Yang jawab tadi barusan. Fleksibel. Oke, Masya Allah ya. Fleksibel pun. Fleksibel. Masya Allah. Ini salah satu kunci juga nih ya. Oke, semakin fleksibel diri kita, maka semakin banyak hal positif yang kita dapatkan. Sepakat nggak, sahabat? Namun sebaliknya, semakin rigid, semakin kaku, maka semakin sulitlah kita untuk menemukan jawaban yang terbaik. Oke, sekali lagi ya, semakin fleksibel, semakin mudah insya Allah kita menemukan solusi bagi diri kita dan banyak tentunya keberhasilan yang kita dapatkan. Oke? Namun sebaliknya, semakin kita kaku, semakin kita rigid. Kaku itu contohnya, ya harusnya begitu, nggak bisa. Kan udah dikasih tahu, emang harusnya begini. Nah gitu. Oke. Itu dia kaku, rigid gitu ya. Nggak mau dengar arahan, nggak mau dengar. Dari dulu tuh emang begini gitu ya. Dalam tanda kutip dibilang keras kepala. Gitu. Oke. Oke. Aduh, ada yang bisik-bisik. Oke ya. Oke. Kira-kira semakin keras kepala, semakin apa berarti, Bun? Boleh, Bun? Jawab. Semakin keras kepala, semakin mental flexibility. Kalau semakin keras kepala, fleksibilitasnya berkurang. Iya, betul, Bun. Kalau fleksibilitinya berkurang gimana, Bun? Emosional.
Jadi emosional. Kalau udah emosional, akhirnya gimana, Bun? Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan Nggak baik. bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Wah, keren nih, sahabat-sahabat ya. Jadinya pusing gitu, Bunil. Iya, pusing saya, gitu ya. Saya berpikir, yang saya pikirkan aja udah pasti benar. Ternyata, ya Allah, saya nggak melihat dari sudut pandang ini, saya nggak melihat dari arah ini. Gitu, benar nggak, Bu? Kita hanya melihat di satu sisi aja. Kita ngelihat, ya dari dulu saya diajarnya begitu ya, udah pokoknya ya begitu dah, gitu ya, udah. Jadinya sulit kita menemukan solusi, nggak fleksibel. Nah itu maksudnya ya, fleksibel dalam pikiran, fleksibel dalam rasa gitu ya. Emosi marah, emosi sedih, emosi apalagi jengkel, khawatir itu ada, takut itu ada semua di dalam diri kita, betul nggak, Bun? Betul. Tapi mana yang mau kita pilih? Fleksibel nggak? Kita memilih untuk, enggak, aku nggak mau di dalam keadaan sedih terus, takut terus, khawatir terus, aku harus kembali ke atas gitu ya, emosi yang baik, yang hal-hal yang positif yang aku pikirkan, itu fleksibel namanya. Semakin cepat kita beralih ke dalam keadaan positif, semakin fleksibel, semakin nyamanlah insya Allah. Semakin tepat, semakin efektif kita menjalankan hidup kita. Setuju? Sahabat, nah, keterampilan ini yang perlu kita latih gitu ya. Kalau minggu kemarin kita udah berlatih untuk segera mengambil hikmah, betul ya Coach Tika ya. Dapatkan hikmah gitu ya, segera cari hikmahnya sehingga dari negatif ke positif itu switch-nya cepat. Kalau misalnya sekarang switch-nya perlu beberapa jam baru mau positif, oke. Berlatih lagi gitu ya, berlatih lagi kemarin istighfar gitu ya. Ketenangan, Masya Allah gitu ya. Itu yang paling penting. Namun terus mental fleksibel, fisiknya fleksibel gitu ya, emosinya fleksibel, itu akan membuat bahkan spiritualitasnya juga terus akan menguat gitu ya. Oke, insya Allah. Oke, senyum dulu dong sahabat. Oke, siap untuk menjadi pribadi yang fleksibel? Siap ya. Oke, hari ini kata kuncinya fleksibel supaya kita bisa coherence tadi ya. Kita bisa selaraskan semua yang ada dan kita memilih tadi gelombang atau ritme irama jantung kita itu dengan yang teratur gitu ya, Masya Allah. Ya. Kalau nggak berhasil, nggak apa-apa. Berarti saya harus melakukan ini. Saya mencoba lagi dengan cara yang lain. Seperti itu. Oke, ini saya lupa pernah nggak ya disampaikan. Oke, kita sama-sama tebak dulu ya. Boleh dipegang kepala. Boleh pegang kepala. Oke. Di dalamnya ada apa, bunda-bunda sayang? Otak. Ada otak. Ya, sekarang pertanyaannya. Otak sifatnya konkret atau abstrak? Konkret. Konkret. Kenapa konkret? Jawabannya? Ada. Memang ada. Ada, betul. Sahabat keren ya. Ada bisa terlihat kalau dibelah. Betul ya? Oke. Fungsi otak itu untuk apa? Berpikir. Pertanyaannya, otaknya konkret. Pikirannya gimana? Tidak konkret. Abstrak. Berarti pikirannya abstrak. Ya, oke. Sekarang saya mau lihatkan ini. Saya pegang apa, Bunda? Ballpoint. Pulpen. Sekarang bayangkan. Ulangi, ini apa? Pulpen. Sekali lagi apa? Pulpen. Sekarang pulpennya nggak ada ya? Oke. Boleh pegang lagi kepalanya? Bayangkan kita belah kepalanya. Kita buka kepalanya. Ada otaknya? Ada. Bayangkan kita belah otaknya. Bismillah ya Allah, kita belah, sudah? Sudah. Sekarang temukan, adakah pulpen di dalamnya? Tidak ada. Tadi katanya pulpen. Sekarang enggak ada. Ayo. Ada secara abstrak. Benar ya? Gitu ya? Ya. Artinya gimana berarti gitu? Tadi lihat pulpen, tapi kok di dalam otaknya enggak ada pulpennya. Artinya gimana tuh? Ada yang mau ngasih pendapat? Artinya gimana? Di pikiran. Itu di pikiran kita, betul ya? Artinya pertanyaannya kalau
mata di kita. Emang lihat pulpen, terus kita bilang ini pulpen. Terus kita cari nggak ada pulpennya. Artinya pikiran kita bisa kita ubah nggak? Bisa. Pikiran kita bisa menentukan, saya bilang ini pulpen. Enggak, ini bukan pulpen. Ini untuk menulis. Ini mungkin spidol, misalnya gitu. Gitu ya. Atau ini untuk alat bisa ngelempar apa gitu misalnya. Benar nggak, Bun? Kita bisa memaknai dia dengan apa saja, betul? Betul. Jadi ini kuncinya di makna. Benar nggak, Bun? Iya. Makna apa yang kita ambil ketika kita melihat sesuatu itu? Pertanyaannya, seringkah kita melihat sesuatu namun kita mengambil maknanya yang negatif. Sehingga kita bilang, memang dasar dia tit, misalnya gitu ya. Itu. Memang itu tit gitu misalnya. Sering nggak seperti itu, Bun? Ya. Ya, gitu. Coba kita ambil maknanya yang berbeda. Yang baik gitu ya. Melihatnya sama, bendanya sama. Gitu. Bendanya sama. Tapi kita bisa memaknai yang berbeda. Bisa nggak sebenarnya, Bun? Bisa. Bisa. Karena insya Allah berikan kita kuasa untuk mengatur mana yang mau kita pilih, mana yang mau kita putuskan untuk pikiran kita. Clear? Gitu ya. Iya, yang baik-baik saja. Iya tadi kan, karena itu jadi doa, gitu kan? Insya Allah. Dan itu semuanya abstrak thinking, gitu ya. Semuanya bisa kita olah, bisa kalau istilah kita itu bisa kita edit. Nah, gitu lebih mudah. Kita bisa rubah. Bunda mau enggak, dia itu baik sebenarnya. Namun mungkin dia belum paham cara bicaranya. Misalnya kayak gitu. Benar nggak, Bos? Gitu ya. Kayak jadi lain ya jadinya perasaan kita. Benar nggak? Gitu ya. Karena kita mampu memaknai yang berbeda, yang positif. Karena itu bisa dirubah-rubah pikiran itu. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita merasa nggak aman? Karena kita memilih apa yang ada di hadapan kita. Bahkan mungkin belum ada di hadapan kita. Kita pikirkan itu terus. Nggak nyaman. Kayak gini deh, Bun. Bunda kayak ngunyah permen karet. Pernah kan? Terus permen karetnya udah habis tuh rasanya, dikunyah lagi. Dia nggak terjadi gitu. Tapi Bunda kunyah lagi. Apa yang terjadi? Nggak ada rasa. Nggak ada rasa, tapi kalau diulang terus gitu, nyaman atau tidak jadinya? Tidak nyaman. Enggak. Kita terus mengulang-ulang pikiran-pikiran yang tidak nyaman di dalam diri kita. Benar seperti itu? Artinya kalau di anak-anak saya selalu bilang, kita sendiri yang membuli diri kita. Benar? Ya. Kalau istilahnya itu ruminasi. Ruminasi itu adalah mengulang kondisi yang sebenarnya dia sekali terjadi misalnya. Gitu. Tapi karena kita pikirin lagi, perasaan yang nggak enak, pikirin lagi, wah nggak enak, iya, tidak, gitu kan? Akhirnya kita teriak, gitu ya, kita tidak mau terima kehidupan ini, wah masya Allah, nauzubillah gitu ya. Kita menyiksa diri kita sendiri. Pertanyaannya, maukah kita menyiksa diri kita sendiri selamanya? Tidak. Berarti apa pilihan dan keputusan kita? Stop menyiksa diri, rubah, gitu ya. Apa, Bun? Rubah. Stop menyiksa diri, rubah pikiran yang tidak baik menjadi pikiran yang baik saja. Positif, emosi positif, imun yang meningkat, gitu ya. Kerja otaknya berfungsi dengan baik. Insya Allah bisa memilih hal yang baik. Oke, Masya Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, bunda-bunda sahabat, ready semuanya? Ready. Oke, kalau ready wajahnya harus ready ya. Oke, wajahnya harus ready. Wajah yang ready gimana, Masya Allah? Ingat tadi gelombangnya teratur, nyaman gitu ya. Boleh nggak bunda-bunda juga melakukan gini tangannya? Oke, enak gak perasaannya? Tangannya teratur gitu ya, tenang, enak ya? Gitu ya. Bayangkan, itu nyambung antara pikiran dan perasaannya. Insya Allah. Oke ya. Aminkan. Amin. Nah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Amin. Oke. Nah ini pula yang
Kita selalu ingat ini di hadis ya, Masya Allah. Kita diingatkan lagi, sering sekali sepatutnya hadis ini, namun sore hari ini kita sama-sama mengulang. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah Hati. Masya Allah, sebagai sumber kekuatan gitu ya, yang harus kita jaga ketika kita senantiasa bersihkan hati. Bunda-bunda sahabat semuanya udah tahu jawabannya gitu ya, bahwa senantiasa membersihkan hati, insya Allah ini akan membuat kita mampu memilih dan memutuskan pikiran yang baik-baik saja yang akan kita lakukan, kita masukkan di dalam otak kita, dan itu akan menentukan perasaan kita kembali ke hati ini gitu ya. Dia berkoordinasi, jantung hati berkomunikasi terus aja gitu ya. Terus kira-kira, oh aku tidak suka melihat dia, ting gitu ya, langsung emosi marah muncul di kepalanya gitu kan. Kan di limbik itu tadi ya, di talamus tadi akan mengeluarkan gitu ya, hormon tidak nyaman gitu kan. Perasaannya jadi tambah nggak enak. Itu kan bener kan? Memang gitu kan gitu ya. Ini yang harus kita selesaikan. Ambil keputusan sekarang or never gitu ya. Now or never gitu ya. Ready kita ambil keputusannya sekarang? Ready. Are you ready? Ready. Oke, kalau ready nanti kita doa sama-sama ya, kita minta, kita bayangkan yang terbaik sama Allah. Dan salah satu caranya gitu ya. Salah satu caranya adalah kita akan melatih nafas. Masya Allah ya, ini rahasia-rahasia luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Yang kalau misalnya kita tahu ini, maka kita insya Allah akan apa ya? Ya, kenapa makanya selalu dibilang tenang itu menang? Iya, kita akan menguasai diri kita dan insya Allah kita akan menebarkan kebaikan dan yang sekitar kita pun akan apa ya bahasanya jauh lebih baik. Nah, gitu ya. Insya Allah. Oke, kalau gitu bilang sama dirinya, Bismillah ya Allah. Gitu. Bismillah ya Allah. Izinkan Mulai mulai sore hari ini dan seterusnya izinkan hati ini memilih dan memutuskan memaknai semua yang engkau hadirkan di hadapanku adalah cara untuk aku lebih mendekat kepadamu, lebih mempercayaimu, lebih yakin padamu ya Allah, dan aku serahkan semuanya kepadamu, sehingga apa yang muncul di pikiranku hanya yang baik saja, dan engkau izinkan aku memilih dan memutuskan apa yang aku pikirkan, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku ucapkan, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku lakukan, sesuai dan atas ridhomu ya Allah, baik saja, yang engkau suka saja ya Allah. Izinkan mudahkan ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, barakallahu fiik. Semangat bunda-bunda semua. Insya Allah ya. Namun kita ingin nanti Coach Sika akan sampaikan, kita nggak cukup nih sekali hari itu, kita terus harus bersama-sama gitu ya. Karena sel tubuh kita ini dia nggak berdiri sendiri, dia bersama-sama berkolaborasi. Kalau sel tubuhnya saja berkolaborasi, gimana tuh antara individu manusia dengan manusia yang lain yang harus mengeluarkan energi positif? Sendiri-sendiri atau harus sama-sama? Sama-sama. Sama-sama, insya Allah ya.
Mudah-mudahan semangat terus dalam kebersamaan ini. Amin. Silakan Coach Amin Tika. ya Rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Ucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah dari satu ilmu yang masya Allah luar biasa ya. Kayaknya kalau saya sendiri sih setelah lihat gambaran tadi, oh pantesan. Oh iya iya iya. Oh iya iya, iya. Akhirnya angguk-angguk ya, luar biasa. Kami tidak tahu sahabat semua selama ini doa apa dan apa yang kami doakan juga kepada Allah. Tapi yakinilah bahwa pertemuan sore hari ini pastilah atas izin Allah dan mudah-mudahan pertemuan kita pun atas jawaban doa-doa sahabat semua selama ini. Amin. Karena itu seperti yang tadi Coach Feni sampaikan, semua ikhtiar kita untuk bisa jadi balance ini tidak bisa kita lakukan hanya dalam waktu 2 jam ini saja. Karena ini pun kenapa kami terus lakukan dari awal pandemi tahun 2020, kami merasa yakin dan menurut ilmu guru kami pun perlu habit. Perlu dilakukan sebuah habit positif sehingga apa yang kita harapkan, apa yang sedang kita hajatkan memang Allah kabulkan. Kemudian apa yang memang sedang tantangan yang kita hadapi, Allah beri solusi jalan keluar terbaik, harus ada ilmunya. Gitu ya. Kalau menurut guru kami Pak Ari dalam bukunya yang ISQ yang pertama, ketika manusia diuji, itu artinya masih banyak ilmu Allah yang kita belum ketahui. Dan bayangkan selama hidup kita akan diuji. Kita berhenti diuji setelah kita kembali kepada Allah. Berarti PR-nya kita harus terus belajar, dan belajar terus tanpa henti. Kalau kita dapat tantangan ini, berarti ilmunya yang ini. Kalau kita dapat kebahagiaan ini, jangan salah, kebahagiaan itu bentuk ujian, betul? Berarti ketika dapat ujian kebahagiaan ini, ilmunya yang ini. Karena bukan ilmu yang akan datang kepada kita, tapi kita yang harus menjemput ilmu tersebut. Nah, karena itu, insya Allah webinar seperti ini akan kita lakukan setiap minggu, setiap Sabtu sore seperti ini. Nantikan tema kita yang akan datang. Namun, kami ada satu ajakan nih, atau ada satu cerita. Ya, sejak awal pandemi waktu tahun 2020 itu, kami membuat kelas, waktu itu namanya untuk mengupgrade diri, muslimah upgrade ya, selama 30 hari. Setiap hari kami berikan modul, setiap hari kami berikan materi hanya lewat WhatsApp. Kemudian dilakukan Zoom 1 minggu 1 kali. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, responnya luar biasa. Ada teman kami, sahabat kami yang dulu mengalami sudah hampir, mohon maaf, di taraf depresi, sudah anxiety, panic attack, dengan ikhtiarnya selain ilmu-ilmu yang memang dimiliki, dengan ikut kelas 30 hari dan melakukan habit-habit yang kami sama-sama pelajari, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Kemudian ada yang juga sedang ikhtiar mencari jodoh waktu itu. Ada juga sahabat kami setelah ikut kelas 30 hari, Allah izinkan pertemukan dengan jodohnya. Kemudian ada juga kisah bagaimana menjalin komunikasi dengan anak penuh tantangan. Setelah ikut kelas 30 hari, Allah berikan kemudahan. Bukan berarti masalah langsung selesai. Tidak, karena kita akan terus dapat sebuah tantangan kehidupan sampai kita kembali kepada Allah, betul? Nah, namun minimal kita punya bekal. Ketika ada sesuatu tidak terduga di hadapan kita, hanya hitungan jentikan jari saja. Langsung kita punya hikmah, langsung kita bisa membalancekan, langsung kita bisa lebih mudah untuk memflip switch keadaan. Karena sahabat semua terasa kan, kalau pagi hari dimulai dengan situasi yang gak nyaman aja, rasain sehariannya gimana? Ya, ke anak ngomel, ke suami ngomel, ke orang tua juga jadinya salah paham dan lain-lain lah, dengan pekerjaan pun akhirnya tidak selesai gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan banyak cerita nih. Sebelum saya ceritakan lagi kelas 30 hari seperti apa, banyak sahabat kami yang sampai hari ini masih ikut nih. Nggak berhenti, setiap kami adakan kelas, ikut lagi. Boleh ya minta sharingnya ya. Bunda siapa ya di sini? Bunda DC, coba cerita dong Bun. Dulu apa sih yang mendorong ikut kelas 30 hari dan apa dampak yang dirasakan? Silakan Bun. Aku ikutnya
Aku ikutnya Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna. waktu itu Ya, waktu kelas yang 30 hari itu, Bun. yang 30 hari aku kayaknya ndak ikut sih. Bunda batch 3 waktu itu. Apa? Batch angkatan ketiga waktu itu. Yang Asmaul Husna ya? Asmaul Husna ada, kelas yang itu juga ya. Tapi apa ini yang dirasakan sampai akhirnya kemarin menulis, Bun? Coba boleh sharing. Oh ya. Ya, saya terus mengulang-ulang Asmaul Husna itu. Kemudian pas waktu itu anak saya pulang dari Thailand yang nomor 2, dia ini ujian online di rumah tapi. Nah, kemudian saya juga membaca terus. Alhamdulillah itu kok dosen yang ditakuti dia itu kok nggak hadir pada waktu dia juga ujian. Jadi dia sangat ayem sekali. Jadi itu yang terus saya ulang terus pembacaan menghafal Asmaul Husna itu. Oke. Berarti dari ilmu yang pernah Bunda dapatkan itu membantu menjadi lebih tenang ketika anak mendapatkan sebuah tantangan gitu ya, Bun ya, kurang lebih ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang saya pengen dengar sharingnya Bunda Desmizar, Bun. Boleh dong cerita. Kelas 30 hari gimana, Bun? Apa yang mendorong Bunda waktu itu ikut? Waktu itu ingin mencari ketenangan dan terfokus untuk sehat ya. Terus ternyata setelah mengikuti program 30 hari, alhamdulillah walaupun belum 100%, tapi sudah banyak yang Bunda peroleh. Misalnya salah satunya Talks to Allah itu menjadi pegangan sekali buat Bunda. Jadi hal-hal yang Bunda ketemu, mungkin suatu yang tantangan, masalah dan sebagainya, dengan adanya kata-kata Talks to Allah itu bagi Bunda sudah suatu bantuan yang besar yang buat Bunda agak sedikit nyaman, sedikit tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Desmizar ya. Wah, Bunda Desmizar ngasih bocoran ada Talk to Allah katanya ya. Oke. Satu lagi. Saya pengen minta sharingnya siapa ya yang ikut di sini yang belum pernah sharing. Oke, Bunda Emma. Bun, cerita Bun. Apa yang mendorong ikut waktu itu? Dan apa yang dirasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya awalnya itu ya memang karena di dalam keseharian gitu ya, kita tuh banyak sekali mengalami berbagai macam problematika ya, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan gitu, terutama ya dengan anak, dengan pasangan hidup gitu, dengan rekan kerja gitu ya. Nah kadang-kadang ya salah-salahnya gitu untuk memanage hati ini ya. Kadang-kadang ya inilah jadi masalah-masalah itu tidak ada solusinya. Kita jadi seperti lingkaran setan gitu ya, yang mungkin berkecamuk segala macam ya dalam diri sendiri, tidak menemukan solusi yang tepat gitu ya. Alhamdulillah mungkin Allah mempertemukan. Memang tadi awalnya mungkin teman-teman juga ada yang berawal dari Asmaul Husna gitu ya. Ternyata dengan kita tuh mempelajari dan menghafalkan asma-asma Allah, akhirnya sampailah ini kepada waktu itu programnya namanya upgrade diri ya. Nah, ketika melihat ininya rinciannya gitu, bagaimana kita tuh supaya menjadi muslimah yang tangguh gitu ya, yang bisa selalu menemukan solusi gitu dengan berbagai kondisi gitu. Akhirnya ya mungkin inilah yang selama ini yang kita cari gitu ya. Karena selama ini kita ketika ada masalah ternyata
seringkali akhirnya itu buntu gitu ya. Misalkan dengan anak, ini anak gimana? Nggak tahu ini solusinya harus seperti apa gitu ya. Nah, ternyata memang awal mulanya itu memang harus dari diri kita dulu yang dibenahi gitu ya. Nah, di dalam upgrade diri, disinilah akhirnya banyak sekali manfaatnya gitulah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Eme-nya. Mudah-mudahan Allah kekalkan terus ilmunya. Allah selalu bahagiakan dari apapun yang memang dihadapi oleh Bunda Ema. Alhamdulillah. Nah, sahabat semua, karena itu kita ingin memberikan satu sesi ya, satu tips. Tadi Coach Fendi memberi bocoran tentang nafas kan. Untuk bisa balance itu ternyata kita harus latihan nafas. Seperti apa sih latihan nafasnya dan manfaat apa yang nanti sahabat akan rasakan, terutama hari ini saja dulu, sore ini aja dulu, dari latihan nafas yang akan kita sama-sama latihkan sebentar saja. Nanti boleh di-sharing nanti apakah di grup atau dimanapun, apa dampak yang dirasakan setelah berlatih nafas nanti ya. Namun izin, insya Allah saya kasih bocoran nih buat minggu depan. Kita akan, kalau berkenan masih bergabung di grup, kita akan berikan tema ini nih. Nah, yang minggu depan insya Allah temanya adalah Secret of Me Time. Nah, biasanya kalau me time perempuan itu ngapain sih gitu ya. Kemudian yang benar itu me time-nya harus gimana sih? Kemudian apa manfaatnya ketika berhasil ya? Rahasia perempuan memanfaatkan waktu untuk diri sendiri agar senantiasa berada dalam kesadaran seutuhnya. Ya, nantikan insya Allah Sabtu depan. Kemudian Sabtu depannya lagi. Nah, kita punya tema lagi berbeda. Temanya adalah Abundant Life. Wih, apalagi nih berat kayaknya ya, Abundant Life. Perempuan yang hidup berkelimpahan dengan senantiasa memberi penuh makna. Nah, akan banyak rahasia-rahasia lagi ilmunya ya. Jadi kalau berkenan masih terus kita sama-sama belajar, tetap stay di grupnya. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Dan kalau sekiranya ini bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya. Ajak sahabat-sahabatnya semua untuk sama-sama bergabung belajar mengupgrade dirinya semuanya masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kebaikan buat sahabat juga semuanya. Oke. Nah, kemudian satu rahasia yang luar biasa, dari batch 1 sampai batch 8 yang sudah berlangsung selama tahun 2020 dan 2021, akhirnya dikumpulkan, berhasil membuat sebuah karya. Karyanya apa? Yaitu buku. Nih, ini sedang dalam proses cetak ya, mohon doanya. Judulnya adalah Muslimativator. Ini adalah buku yang ditulis oleh para alumni kelas Home. Home itu adalah Humaira of Muslimah Extra Miles. Jadi bagaimana menjadi seorang muslimah yang upgrade tadi, kelasnya 30 hari. Setelah selesai menyelesaikan kelas 30 hari, bagaimana bisa mengalihkan kesedihannya menjadi produktif. Bagaimana bisa mengalihkan kebaperannya menjadi sebuah karya. Berbagai kisah muslimah tetap jernih dan berharga dalam situasi yang tidak terduga. Sedang dalam proses cetak, insya Allah di pertengahan Januari atau paling terlambat paling ini di akhir Januari bisa kami sebarkan manfaat ini bersama-sama. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini pun bisa menjadi karya sahabat semua yang bergabung di sini. Nah, karena itu, sebelum saya sampaikan, sebelum nanti Coach Fendi memberikan teknik latihan bernafasnya, izinkan saya kasih bocoran lagi terkait kelas 30 hari yang tadi teman-teman yang sudah pernah ikut sharingkan. Insya Allah batch ke-9, ya, boleh di-capture ini ya. Batch ke-9 akan kami adakan tanggal 6 Februari sampai 7 Maret. Kemudian teknisnya adalah materi setiap jam 4 pagi kami sampaikan lewat WA. Jadi insya Allah sangat sederhana sekali cara untuk mengaplikasikannya, dan Zoom-nya hanya 1 pekan 1 kali di Ahad sore. Jadi tidak setiap hari Zoom selama 30 hari, tidak. Tadi materinya lewat WA dan silakan disesuaikan. Itu sangat simpel sekali dan sederhana sebenarnya. Dan bisa jadi sahabat semua tuh sudah tahu ini. Hanya memang perlu komunitas untuk mengingatkannya kembali.
Investasinya sangat terjangkau karena ini sudah termasuk 2 buah buku, materi selama 30 hari, dan selama Allah izinkan kita silaturahim, silahkan hadir seperti ini. Karena kita akan, kalau Allah izinkan, ingin terus ikhtiar memberikan free webinar seperti ini. Jadi biayanya 250.000 untuk 30 hari. Ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun sharing detail lagi, boleh di capture kontak kami, ya. Boleh lewat saya, boleh lewat Coach Feni, dan kalau ada sesuatu boleh kalau ada Instagram boleh di follow, karena insya Allah kami pun rutin untuk membagikan tips-tips tentang muslimah di Instagram kami. Sudah ya? Tercatat ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan kembalikan kepada Coach Feni untuk kita sama-sama melatihkan nafas tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Coach Feni. Oke, baik Coach Tika. Alhamdulillah ya, Allah sayang banget sama kita semuanya. Insya Allah semua yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan ini mudah-mudahan jawaban dari doa-doa kita selama ini. Amin. Ya. Kami pun terus berdoa sama Allah, ya Allah berikan kami semua ilmu ya Allah untuk bisa kami bagikan, bermanfaat untuk diri kami dan bermanfaat untuk lingkungan kami gitu ya. Jadi kita minta terus sama Allah yang terbaik. Oke. Jadi sore hari ini seperti tadi, sebelum nanti kita akan berlatih ini di kelas 30 hari, insya Allah kita akan mencoba dulu daily dulu ya, secara ringan gitu ya. Kita mengatur nafas, merasakan nafas kita sendiri gitu ya. Selama ini kan kita nafas kayak nggak bernafas gitu ya, karena memang nggak kita sadari, betul nggak sahabat gitu ya. Yang penting saya saat ini nggak pakai bantuan tabung oksigen, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Dan akhirnya kita seperti seakan-akan nggak sadar bahwa justru ketika kita menyadari setiap nafas kita ditarik, dikeluarkan gitu ya, melalui hidung kita, mulut kita gitu ya, dan caranya yang benar, insya Allah justru akan membuat kesadaran kita tinggi dan membuat kita jauh lebih fleksibel tadi, tujuan kita seperti itu, dan insya Allah kita akan menjadi lebih balance lagi dalam mengkondisikan diri kita. Amin kan? Amin. Gitu ya. Amin. Oke, sekarang kita berlatih dulu sahabat. Untuk nafas ini, ketika kita tarik nafas, kita akan tarik melewati hidung kita, kemudian kita tahan sejenak, ini akan mendidik. Nah, siapa yang dididik? Sel tubuh kita gitu ya, supaya sel tubuh kita sadar ada apa ya, berhenti sejenak, kita menyadari, mendidik dia untuk aware gitu dengan diri kita ini gitu ya, Masya Allah. Ini panjang nanti penjelasannya di 30 hari gitu ya. Jadi ini kita latihan dulu, ikuti saja dulu gitu, nanti dilatih, coba rasakan gitu ya, sehingga nanti bisa paham, oh ya jauh lebih seperti apa gitu ya sahabat ya. Oke, nah ketika tarik nafas itu bagian perut, otot perut dikembungkan gitu ya. Jadi boleh pegang otot perutnya dengan tangan kiri gitu ya. Jadi pada saat tarik nafas, otot perutnya dikembungkan gitu ya, dan pada saat buang nafas lewat mulut gitu ya, otot perutnya dikempiskan. Jadi boleh ditekan sampai habis gitu. Kemudian posisi bahu, dada stay. Jadi tidak seperti ini ya. Tidak seperti itu. Itu yang akan membuat lelah gitu ya. Oke. Dia tempat lalu otot perut yang kita gunakan, seperti halnya bayi yang tertelentang tidurnya saat dia bernafas, perutnya kan ya yang naik, bukan bahunya bayi kan ya. Ini yang harus kita latih. Mari kita coba ya, bunda-bunda semua, kita latihan 3 kali, kemudian setelah itu kita latihan tarik nafas, kemudian tahan dan kita keluarkan dengan istighfar. Nah, gitu ya. Kita sekaligus meminta ampun kepada Allah atas apa yang perbuatan anggota tubuh kita lakukan, dan kita minta Allah ampuni dan Allah jaga diri kita. Kembali hati ini ya.
Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan ya Allah, mudahkan ikhtiar kami ini untuk mendapatkan keseimbangan diri kami, ketenangan hati kami ya Allah. Dan izinkan hanya hal-hal yang baik saja yang mampu nanti kami rasakan, kami pikirkan, kami alami dan kami lakukan atas izin-Mu. Izinkan ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Supaya fokus, boleh dipejamkan matanya, fokus dengan nafas tadi ya. Oke, supaya gelombang pikiran dan gelombang hati kita menyatu dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan. Rasakan lebih rileks, lebih nyaman. Tahan sejenak. Buang nafas dari mulut. Perlahan. Sampai kempes, perutnya sampai habis nafasnya. Oke, rasakan lebih rileks, lebih nyaman lagi. Gembungkan perutnya saat tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan dari mulut. Kepiskan perutnya. Sekali lagi. Lebih rileks lagi tarik nafas. Tahan. Hembuskan nafasnya dari mulut perlahan. Kempiskan perutnya. Sekarang bayangkan saat nafas itu kita tarik, bayangkan kebahagiaan, kenyamanan, emosi positif, bahkan keberkahan dari Allah masuk ke tubuh kita. Dan bayangkan ketika kita mengeluarkan dengan istighfar, maka keluar pula lah semua hal-hal yang buruk dari diri kita, hal-hal yang tidak baik yang masih menetap di diri kita. Bayangkan itu semuanya terangkat. Allah izinkan lenyap, diambil, diangkat, hilang dari diri kita. Izinkan ya Allah. Tarik nafas. Tahan. Rasakan dan minta Allah. Ampun ya Allah, terima ampunan ini ya Allah. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Rasakan masuk ke dalam hati dan keluar semua yang tidak nyaman yang menetap selama ini, yang menjadi beban, yang menjadi hal yang tidak nyaman di dalam diri ini. Tarik nafas. Tahan. Bayangkan. Maafkan kami. Kami maafkan pula orang-orang yang berurusan dengan kami. Ampuni kami Allah. Keluarkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai habis. Alirkan seluruh istighfar, mengeluarkan semua hal-hal yang buruk dari diri kita. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Izinkan ya Allah. Ikhtiar ini ya Allah mengeluarkan hal yang tak baik dari diri hamba. Engkau maha melihat, Engkau mendengar. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekarang sentuh dadanya, belai dadanya, bicara dengan hatinya. Assalamualaikum hati, wahai hati. Maaf ya apabila selama ini aku jarang bicara denganmu. Mungkin selama ini aku merasa
tak penting bicara denganmu. Tapi hari ini aku tahu bahwa inilah yang aku harus jaga. Hati inilah yang harus aku pelihara. Hati inilah yang aku harus urus terlebih dahulu. Hati ini yang harus aku didik terlebih dahulu. Sebelum aku mengurus yang lain. Hati, maaf apabila selama ini boleh jadi aku zolim padamu dengan diri ini. Maaf ya. Kita minta ampunan Allah ya. Semoga Allah menguatkan kesadaran hati ini, diri ini untuk senantiasa kita jaga. Karena kita pengen kembali dalam keadaan husnul khatimah. Wahai hati, wahai diri, terima kasih. Kita minta keseimbangan dengan diri ini, dengan pikiran, dengan rasa yang kita pilih dan putuskan. Allah berikan kekuatan. Terima kasih, saya sayang, saya berharga, saya menjagamu, saya ingin bersama-sama kembali dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sekarang silahkan sahabat angkat kedua tangannya berdoa, bicara sama Allah. Sampaikan doa yang terbaik dalam keadaan gelombang tenang. Semoga Allah kuatkan jiwa raga. Izinkan ya Allah, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha tahu. Baiknya Engkau Allah, sayangnya Engkau Allah, kami tak paham apa-apa. Hanya Engkau yang memahamkan pada kami ya Allah. Tolong bantu kami, serahkan semua. Tahu kami tak berdaya apa-apa kalau bukan kekuatan dari bantu kami, sayangi kami, jaga kami Allah. Izinkan kami mampu memilih dan memutuskan hal yang baik-baik saja untuk kami lakukan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jerit tangis suara hatiku tentang semua penyesalanku, semua dosa-dosaku, semua kekhilaafanku yang buat ku jauh darimu. Andai bisa ku putar waktu, takkan ku lupakan dirimu. Lelah hati terbelenggu dalam dunia yang semu. Aku terjatuh, rapuh imanku. Oh, Allah ya Allahu ya Rabbi, ku bertaubat dan aku berjanji. Allah ampuni diri ini atas nikmat-Mu yang telah kudustai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Betapa luar biasanya Allah menciptakan hati kita. Betapa hebatnya Allah menciptakan hati kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita untuk menjaga hati kita masing-masing? Karena itu, izinkan kami ingin bersama-sama dengan sahabat semua untuk kita mempersembahkan hati yang sudah Allah berikan, dan kita kembalikan lagi hati ini kepada Allah dengan sebaik-baik hati yang sudah kita jaga. Karena itu kalau berkenan silahkan nanti bisa langsung lewat saya bagaimana teknis untuk kelas 30 hari, dan bagi yang ingin terus kita sama-sama belajar, nantikan minggu depan, Sabtu depan, dan ajak semua sahabatnya muslimah untuk kita saling bergandengan erat untuk sama-sama mudah-mudahan bisa saling menyelamatkan hingga nanti bertemu di surganya Allah. Terima kasih banyak sahabat semua, mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang keliru dari lisan kami, mudah-mudahan Allah ampuni. Salam untuk keluarganya, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Bunda-Bunda. Sampai jumpa, bahagia selalu. Amin, bahagia selalu. Ya, Dit, Masya Allah, Bunda Dese, Bunda Winnie, Bunda Retno, Bunda Dewi. Terima kasih sudah bergabung. Bunda Didit, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bunda. Salam kenal buat semuanya. Iya, Bunda salam kenal juga. Waalaikumsalam. Jazakillah, Kostika. Amin. Amin. Iya, Bunda Des, Masya Allah. Bunda Des sehat semua. Amin. Bunda Des sehat. Indep ya. Iya. Ini ketika Sama Bunda Vivin, ya, Bunda Siti. Assalamualaikum. Amin, amin. Terima kasih doanya. Silakan. Ya, mohon pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Eti. Silakan. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang sudah menjelang maghrib ya. Selamat berkumpul balik keluarga. Assalamualaikum. Pamit ya. Ya.